Saya kira kalau pengaruh Indonesia tidak begitulah. Yang penting kan kita di Indonesia selalu berpikir moderat, moderasi. Ini kan kalau di pemerintah, terutama Kementerian Agama itu mengembangkan moderasi beragama. Moderasi beragama ya. Kalau dari itu Pak Dur, target 4 tahun memang yang beasiswa itu ada yang tidak sesuai dengan target atau ya, 4 tahun harus lulus 4 tahun itu? Ada memang yang tidak sesuai target. Ya, ada yang tapi saya punya itikat saya harus selesai 4 tahun. Kenapa itu penting? Karena begini, saya ketika mau berangkat ke Al-Azhar itu di Jogja itu kelas saya itu namanya semester 4 kan sudah akrab-akrabnya ya. Iya, semester 4 ya. Semester 4 kan sudah sangat semester 4 itu 2 tahun berarti ya? Iya, 2 tahun itu saya 94 sampai 96 kan ketika 96 periode Januari sampai Juni gitu ya. Januari sampai Juni kan sebenarnya semester 4 itu. Dan akrab-akrabnya. Teman-teman sekelas saya itu pada ngelarang, ngapain kamu berangkat ke sana? Kamu kan nanti mengulangi lagi dari awal. Kemudian waktu di Jogja itu. Ya, waktu di Jogja. Kamu harus mengulangi dari awal. Kuliahnya nanti di sana lama. Kalau kamu kuliahnya lama, kapan selesainya? Kalau kamu kapan selesainya, nanti kapan kerjanya? Kalau kamu kapan kerjanya, nanti kapan nikahnya, kan gitu ya. Selalu menjadi bahan pertanyaan. Tetapi saya berpikir saya harus merubah mindset bahwa kuliah di Al-Azhar itu lama. Saya harus rubah itu. Oh, yang sudah berarti lama itu Pak? Lama, banyak kan yang lama. Jarang yang kuliah selesai 4 tahun itu jarang. Tetapi saya punya itikat bahwa saya harus bisa menyelesaikan di Al-Azhar itu 4 tahun untuk merubah mindset itu tadi. Bahwa iya. Dan faktanya memang saya tahun 2000 saya 96 sampai tahun 2000 selesai. 4 tahun ya berarti. 4 tahun persis berarti. Ya, 4 tahun persis. Sebenarnya kalau dihitung kurang dari 4 tahun. Karena kan saya berangkat ke sana itu bulan Agustus, perkuliahan mulai September kan. Mulai September tahun 96, saya itu Maret tahun 2000 itu sudah dinyatakan lulus, selesai. Hanya memang saya harus menunggu ijazah dan sebagainya. Administrasi kampus gitu ya. Bla 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 itu akhirnya ya sekitar 4 tahunan itu. Kemudian tahun 2000 kan saya mendapat undangan seminar internasional di UIN Wali Songo. Iya. 2000 saya belum masuk di kampus. Ya, tahun 2000 itu ada seminar internasional di UIN Wali Songo, Islam and Humanism di Grand Candi Hotel. Iya. Saya dapat undangan dari Mesir, mewakili perwakilan ketua mahasiswa Mesir. Saya pulang gitu ya. Ke Indonesia tahun 2000. Tahun 2000, bayangkan tahun 2000 itu bulan Desember saya pulang. Desember itu pas gede-gede ini sumber kan hujan. Saya 4 tahun tidak pernah lihat hujan di Mesir itu. Nggak ada hujan sama sekali. Nggak ada hujan sama sekali. Di sana kalau musim dingin itu ya kayak mendung gitu. Mendung itu, tetapi nanti ya paling hanya gerimis. Itu pun juga kalau kita jalan itu nggak nyampe basah. Karena kan kalau gerimisnya kecil kan nanti kemudian ya kering dengan sendirinya. Saya senang sekali itu lihat hujan itu. Tetapi karena sudah dewasa kan nggak mungkin hujanan kan. Nah, selesai seminar internasional itu saya usahakan saya ke Jogja. Saya ke Jogja, kemudian saya masih ketemu sama teman-teman di Jogja. Berseliweran gitu ya. Teman-teman yang satu angkatan itu ya, satu angkatan satu kelas itu. Saya tahun 2000 itu kan berarti kalau 94 kan 6 tahun kan? Iya. Kalau dihitung dengan masuk pertama di IAIN waktu Sunan Kalijaga itu 94 itu 6 tahun. 6 tahun itu masih separuh lebih teman-teman saya masih berseliweran itu di kampus. Saya kemudian nyamperin dan saya ngobrol-ngobrol, gimana kabar? Abdurrahman, kamu kapan pulang dari Mesir ya begitu? Ya, saya sudah sekitar 10 harian yang lalu. Saya ada acara di Semarang terus saya mampir. Gimana? Kamu sudah selesai belum? Gitu. Karena penasaran kan? Biasanya lama kok ini cepat gitu ya. Kok kamu sudah pulang, sudah ke Jogja itu? Saya belum lulus. Nanti dulu ceritanya dulu. Kamu udah selesai belum? Sudah, saya udah selesai. Mana buktinya? Saya tunjukkan ijazah saya. Kebetulan karena kebetulan kan saya baru pulang dari ini kan saya belum ke rumah kan. Jadi ijazah itu selalu saya tentengin di tas saya. Ini ijazah saya loh. Ya selesai cepat ya kamu ya 4 tahun selesai. Terus saya tanya, kamu udah selesai belum? Ya kamu kalau saya sudah selesai, kamu nggak bakal lihat saya di sini. Gitu ya. Kalau saya sudah selesai, pasti kamu tidak akan lihat saya di sini. Saya pasti sudah di luar sana cari kerjaan gitu ya. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol terus guyon-guyon itu ternyata
Ya, alhamdulillah saya selesai tepat waktu, cepat dan bahkan melebihi ekspektasi untuk teman-teman yang katanya kuliahnya lama. Yang lama. Iya. Jadi memang pertama adalah kesungguhan ya. Orang kalau kuliah di luar negeri itu sudah jauh dari orang tua. Iya. Jauh dari orang tua, maka kemudian motivasi itu harus hadir dari diri sendiri. Iya. Semangat itu harus hadir dari sendiri-sendiri. Kalau semangat itu tidak hadir dari diri sendiri, bahaya. Iya. Di sana itu kalau musim dingin ya, musim dingin itu orang kalau males itu, kalau bangun tidur tidak lagi tanya jam berapa, tidak lagi tanya jam berapa, tanyanya hari apa. Karena orang itu bisa tidur sehari semalam lebih itu bisa. Di sana? Bisa. Di sana itu kalau musim dingin ya. Iya. Karena ya kita aja kalau musim dingin, kalau dingin kira-kira berapa derajat coba? Iya. Di sana itu kalau pas musim dingin itu ya Desember Januari lah. Iya. Puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya itu. Jadi kalau musim dingin tuh enak karena sebenarnya Mesir itu kan dekat dengan kutub utara. Iya. Bukan kutub ya, Iya. sub kutub utara. Kutub utara. Jadi ketika musim dingin itu matahari posisi di selatan. Dia hanya mendapatkan matahari itu frekuensinya sedikit. Jadi kalau musim dingin itu subuh itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi baru subuh. Nah, jam 8 itu baru kelihatan matahari. Nanti jam 4 itu sudah mulai maghrib. Sehingga kalau pas puasa musim dingin itu paling enak. Tidak terasa ya? Enggak terasa karena sudah cuacanya dingin ya, enggak cepat haus gitu ya. Frekuensi waktu puasanya juga pendek. Tetapi kalau musim panas, musim panas lebih ini. Jadi musim panas itu jam 2:30 itu udah subuh. 2:30 fajar itu ya? Iya, itu sudah subuh. Nanti jam 3, setengah 4 itu sudah matahari udah ini. Nanti kalau jam maghrib itu jam 8 malam, jam 9 baru isya gitu ya. Iya. Gitu. Berarti Pak Dur ini kembali ke Mesir tadi Pak Dur. Ada enggak budaya yang sosial, budaya politik di Mesir sama dengan di Indonesia Pak Dur? Di Mesir itu kalau nuansa keagamanya hampir sama karena di sana kan juga madhabnya Syafi'i. Oh, Syafi'i. Madhab Syafi'i, ada sebagian yang Hanafi. Ya, kalau kunut itu ya di mana-mana di sana ada. Karena madhab Syafi'i tadi ya. Ya. Beda dengan Saudi ya. Kalau di sana ada kunut. Bahkan kunutnya itu ada doa-doa yang agak panjang gitu. Iya. Ada memang hampir sama dengan di Berarti kita. tidak begitu signifikan perbedaan antara Indonesia karena tadi kesamaan madhab tadi ya. Iya, tidak terlalu signifikan antara Indonesia dengan Mesir. Karena kan dua punya sejarah yang panjang. Di sana itu ada namanya Mangga Soekarno. Ada namanya. Ya, di Iskandaria itu ada Mangga Soekarno. Mangga Soekarno itu ya kayak semacam mangganya. Ya mungkin barangkali kayak kueni itu loh. Ya. Itu yang dibawa oleh Soekarno dulu. Karena ditanam di sana. Jadi kan sangat dekat dengan Jamal Abdel Nasser kan. Iya. Di sana itu. Dan sebenarnya orang Mesir itu aslinya itu sangat-sangat senang dengan orang Indonesia. Welcome dengan orang Indonesia itu. Dan saya perhatikan juga di beberapa negara yang lain. Saya kan kebetulan ya hampir sekitar 15 negara itu saya ini. Jadi orang Indonesia itu diterima dengan baik di semua negara itu. Jadi karena memang kita kan terkenal negara yang ramah santun gitu ya. Ya. Bahkan kalau saya di Mesir itu ketika tahun 97-98 saat krisis itu, orang kan nggak tahu ini ketua mahasiswa atau tidak kan. Saya jalan di jalan kaki itu ya di jalan trotoar itu, tiba-tiba ada orang naik mobil gitu, berhenti, tangannya keluar, nyodorkan uang. Setelah itu dia pergi dan saya ya karena dikasih uang kan ya terima ya. Tanpa saya tahu wajahnya seperti apa, orangnya bagaimana itu. Sampai segitunya ya? Sampai segitu. Karena tadi efek khotbah tadi. Iya. Tetapi bukan hanya efek khotbah saya kira, tetapi orang Indonesia itu di luar negeri secara karakter itu memang sangat positif karena orang Indonesia itu terkenal santun lah ya. Terkenal santun. Jadi adat ketimuran tadi. Iya, adat ketimuran. Saya pernah umroh pertama kali tahun 97. 97 itu saya 96 kan berangkat ke Mesir, datang ke Mesir kan sekitar bulan Agustus itu. Enggak sampai setengah tahun. Karena Agustus itu
Januari saya umroh. Jadi baru 5 bulan. 97. 97. Jadi saya baru 5 bulan di Mesir. Ya, di Mesirnya juga belum begitu hafal, tapi tiba-tiba oleh teman-teman diajak, ayo kita umroh Ramadan, bulan Ramadan, umroh gitu. Loh, kalau boleh tahu Pak Dur, kok ada tadi jadi petugas haji di sana, terus kemudian bisa umroh? Apa memang di sana itu relatif Muda. Waktu itu sangat muda. Oh. Saya tuh waktu itu sangat muda. Tapi kalau sekarang sama. Sekarang orang Indonesia yang kuliah di Mesir pun juga tidak bisa berangkat haji karena termasuk tadi kuota. Disampaikan pernah jadi petugas haji juga. Saya pernah petugas haji. Waktu masih jadi mahasiswa. Waktu masih mahasiswa. Jadi kalau boleh tahu Mesir, Arab Saudi dekat. Oh dekat. Ya, Kairo ke Jeddah itu Mesir dari Kairo ya. Ya ke Jeddah itu. Kairo karena itu kalau naik pesawat ya, ya, karena kira juga Mesir kan. Naik pesawat itu 2 jam. Tapi karena saya mahasiswa, saya belum pernah naik pesawat dari Kairo ke Jeddah. Naiknya? Naik kapal laut. Oh, ada kapal lautnya? Ada kapal laut. Kapal laut itu 2 hari 2 malam. Tapi punya pengalaman, saya luar biasa itu naik kapal laut itu. Jadi kebetulan saya umroh haji selama ini 3 kali ya. Mahasiswa itu jenengan sudah haji dan umroh? Sudah. Jadi kalau umroh dan haji itu saya 3 kali kalau nggak salah dari Mesir. Di waktu jadi mahasiswa itu ya? Ya, dan itu naik kapal laut terus. Oh, tidak pernah naik pesawat. Ya, saya pengen menikmati lah, biar alami. Bahkan saya punya pengalaman yang sangat menarik ketika naik kapal laut itu. Kebetulan suatu saat itu saya naik kapal laut dan di samping tempat duduk saya itu dosen Al-Azhar. Ya, dosen Al-Azhar itu. Dan kenal? Ya, awalnya nggak kenal, tapi kan ngobrol-ngobrol, ketika ngobrol-ngobrol kan ya nggak mungkin kenal karena dosen Al-Azhar itu jumlahnya puluhan ribu. Mahasiswanya itu bisa berapa itu? 500.000 lebih mahasiswanya. Seluruh dunia. Ya, dari seluruh penduduk dunia. Ya. Tapi tetap mayoritas banyak yang Mesir Pak itu. Ya. Kemudian saya ngobrol-ngobrol kan baru tahu kalau kemudian dia dosen Al-Azhar kan. Saya lewat satu ini karena ada diameter sekitar 100 meteran. 100 meter memanjang dari ujung pantai Mesir. Sampai ujung pantai Arab Saudi yang melewati Laut Merah itu. Bening. Jadi semuanya kan biru itu. Warnanya kan biasanya kalau laut itu kan biru. Kenapa biru? Karena pantulan dari langit kan. Dari langit biru kan. Nah, itu yang diameter sekitar 100 meter memanjang itu dari pantai sini ke pantai sini itu bening semuanya. Nah, kemudian saya waktu itu penasaran. Sebenarnya saya tanya ke dosen saya yang Al-Azhar itu. Ini kok ini 5 ada hakadan. Terus kemudian dia cerita bahwa ini adalah tempat yang dilewati oleh Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun itu tadi ya. Ya, waktu dikejar-kejar Fir'aun itu lewatnya dari sini sampai ini, gitu dari ini ke Sinai kan waktu itu kan, dataran dari Afrika yang di Mesir itu sampai ke Sinai, dari Sinai nanti kan ke selatan kan Arab Saudi kan. Tapi memang dia bilang bahwa ini kita beruntung karena lewat sini itu pas siang hari. Kalau pas bisa melihat. Kalau lewat situ malam hari ya nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Dan kebetulan memang waktu itu karena saya melihat, kemudian saya tanya. Saya lihat langsung itu. Dan ya kalau yang bercerita itu dosen Al-Azhar dan kemudian ada sejarahnya, ada ini kan kita bisa rasional. Ya, sangat masuk akal. Jadi kalau naik kapal laut itu 2 hari 2 malam. Tapi memang harganya beda. Lebih mahal. Lebih mahal. Naik kapal laut lebih murah. Lebih murah ya. Kalau pesawat itu $400. Kalau naik kapal Kalau kapal itu cuma $100. Itu $100 itu sudah kelasnya kelas lumayan. Jadi sudah dapat tempat duduk, sudah ini. Tapi kalau yang atas itu hanya $50 malah. Pulang pergi. Berarti terjangkau ya? Terjangkau. Sangat terjangkau sekali. Waktu itu memang masih kesempatan untuk umroh, untuk haji itu luar biasa. Termasuk jadi pendamping itu ya? Iya. Jadi saya itu waktu angkat zaman saya tahun 96 itu, saya haji itu tahun 99. Itu 98 lah saya haji tahun 98 itu, ongkos untuk haji dari Mesir itu $500 saja. Dan itu saat itu memang tidak sepanjang ini ya? Seketat dan sepanjang ini ya? Loh, saya daftar sendiri ke kedutaan, semuanya saya urus sendiri, backpacker lah ya, backpacker.
itu $500 itu, dan waktu itu kalau sudah dapat karcisnya, ya udah nanti berangkat, tinggal berangkat. Tidak ada masa tunggu ya? Tidak ada masa tunggu. Dan $500 itu tidak semuanya habis loh. Ada kembalian, ada feedback. Yeah. Karena kan begini. Sebenarnya kalau rincian itu kan saya tahunya kalau dari Mesir ya. Rinciannya $500 itu $100 untuk visa. Memang habis itu hilang lah. Nah, $500 yang $100 itu untuk tiket kapal tadi. $100 itu untuk nakobah. Nakobah itu transportasi di Mekah, di Arab Saudi. Ya? Transportasi dari Jeddah ke Madinah ke Mekah, Mekah nanti ke Arafah Mina ke Saad Haji, nanti dari Mekah ke Jeddah lagi balik. Nah, terus kemudian ada yang iqomah, mukim. Iqomah tadi yang visa beda lagi. Kalau ini mukim untuk hotel itu $100. Untuk Pemondokan. Ya. Jadi yang nakobah itu bisa kembali, bisa diklaim ketika nanti pulang. Semua tiket ini kok utuh, bisa diklaim kan balik lagi utuh. Ada hitungannya. Nah, ya ada itu. Terus yang untuk hotel, kan saya ketika teman-teman kalau dari mahasiswa kan biasanya dapat kerjaan jadi pendamping dari pembimbing guide ya. Kalau sudah dapat guide kan ngapain ya? Kan hotelnya nggak dipakai. Nah, itu tiketnya utuh dan ketika pulang itu kembali bisa. Jadi praktis itu saya hanya hilang $300 saja. Dari $500. Dari $500 itu. Sekitar $200 itu kembali lagi ya. $300 paling sekitar 4 jutaan. Apalagi pikirannya mahasiswa ya. Jadi mahasiswa kan sehebat mungkin ya. Tetapi memang gini, kondisi hidup di luar negeri itu menjadikan orang berpikir untuk kreatif. Ya, orang kreatif. Jadi biasanya mahasiswa Mesir itu kalau musim haji gitu, mereka memang berangkat haji untuk itu tadi menjadi pembimbing, menjadi guide, menjadi ini. Ya berkahnya dari situ. Karena biasanya untuk pedomannya itu ya ini kerja satu musim haji tapi nanti bisa dipakai untuk hidup setahun 2 tahun di Mesir kan. Bagi yang mereka yang kreatif, tetapi kalau yang mungkin merasa cukup dari kiriman orang tua gitu ya, kemudian ingin konsentrasi ya bisa-bisa saja kan gitu, bisa-bisa saja. Sampai kemudian saya pulang ke rumah itu saya beli waktu itu tahun 2000 itu Supra, Honda Supra. 2000 masih ya, tes ya? Ya, barunya Supra X keluar waktu itu ya. Oleh tetangga-tangga saya itu heran, loh Mas Dur ini di Mesir kuliah apa kerja gitu. Karena tadi saking kreatifnya. Ya, saya berpikir bahwa hidup itu kan tidak selalu mengandalkan orang tua. Jadi memang mungkin bisa lah dibantu, disuplai oleh orang tua, tetapi saya berusaha untuk mandiri. Belajar mandiri. Saya sejak aliyah, saya sejak kuliah di Jogja sampai saya kuliah di Mesir itu, saya tidak pernah mengandalkan kiriman dari orang tua. Misalnya ada ya diterima, tapi tidak begitu betul. Jadi saya sejak itu kemudian saya berusaha untuk mandiri dan berusaha untuk kreatif. Jadi sampai saya dapat S3 pun S2, S3 saya semuanya juga beasiswa. Gitu ya. Jadi tapi pada waktu pulang tahun 2000 itu pulang 2000 melanjutkan S2. Saya S2 di UI. UI Jakarta? Iya, UI Jakarta. Bukan di Al-Azhar lagi? Bukan di Al-Azhar lagi. Jadi saya di UI itu dapat beasiswa yang beasiswa penyelesaian studi itu sekarang kayak LPDP itu. Program LPDP atau kalau Kementerian Agama itu L5000 doktor itu. Doktor itu ya. Ya betul, yang kemudian sampai S2 saya. Terus kemudian melanjutkan S3. Lah ceritanya Pak Dur, ceritanya jadi dosen dan sekarang jadi direktur pasca sarjana. Jadi tahun berapa itu Pak? Saya begini, sebenarnya saya dulu kuliah saya kan di studi Timur Tengah. S2 saya di UI. Politik Timur Tengah. Ya, makanya sebenarnya kalau saya temanya Afghanistan itu bisa. Cuman kayaknya lebih Tapi nanti kapan-kapan lah ya. Ini sedikit lah. Biar agak Saya gini, waktu itu oleh Pak Dr. Alwi Shihab itu disarankan untuk masuk ke situ.
Jadi harapannya saya bisa nanti berkiprah di Kementerian Luar Negeri oleh beliau gitu, bantu beliau Pak Alwi Shihab. Tahun 2002 itu saya pulang dari Mesir tahun 2000. Tapi saya kembali lagi ke Mesir karena waktu itu menjadi petugas haji tahun 2001 kan. Jadi tahun 2001 saya kembali lagi ke Mesir untuk menyelesaikan administrasi untuk menjadi petugas haji itu. Kemudian 2001 saya pulang, saya ke Jakarta. Saya aktif di pengurus pusat Lakpesdam NU. Kemudian akhirnya saya aktif dan sekaligus juga kuliah di UI tadi. Gitu. Tahun 2002 itu sebenarnya ada pembukaan seleksi di Deplo. Itu sebelum 2003. Itu sebenarnya sangat ketat kalau di Deplo itu. Daftarnya itu 1000 kalau nggak salah, ya 1000. Kemudian mulai diseleksi 500 diseleksi 100, seleksi 100 sampai terakhir itu terpilihlah 8 orang. 8 orang, saya masih sampai 8 orang itu saya masih waktu di Deplo itu Kementerian Luar Negeri itu. Sampai 8 itu tinggal wawancara. Tinggal wawancara. Delalah itu karena ada kesempatan untuk menjadi petugas haji di tahun 2002. Di tahun yang apa? Di momen yang sama. Di momen yang sama. Jadi waktu itu saya sampai harus istikharah. Saya ini harus berangkat haji atau saya melanjutkan untuk menjadi tes wawancara untuk menjadi pegawai di Kementerian Luar Negeri. Akhirnya kemudian hasil istikharah saya harus berangkat haji. Padahal waktu jadi mahasiswa sudah pokoknya gitu ya? Bagi saya itu kalau ada kesempatan haji saya haji. Oh gitu ya. Iya. Tapi waktu itu melalui petugas dari Kemenak Pusat tahun 2002. Akhirnya kemudian saya berangkat haji. Kemenlu gugur. Kemenlu saya tinggal. Nah kemudian saya kan ketemu sama teman-teman gitu kan. Yang 8 orang, yang 7 orang, 7 dan 8 plus saya kan. Saya terus kemudian pamit, gimana saya mau ini petugas haji ya, saya bingung ini mau berangkat atau ikut wawancara. Oleh teman-teman saya kompak mengatakan kamu berangkat saja. Karena saingannya berkurang gitu. Satu lumayan. Ya kamu berangkat saja gitu. Akhirnya ya sudah saya berangkat, kemudian saya berangkat terus kemudian pelatihan di asrama haji di Jakarta, Pondok Gede. Ya, Pondok Gede, kemudian saya berangkat ke Jakarta, berangkat dari bandara itu, saya nyampe di sana, gitu ya. Saya dapat informasi pengumuman 4 orang sudah lewat bagi saya itu ya. Kemudian saya di depan Ka'bah saya berdoa, ya Allah saya mengorbankan kesempatan untuk menjadi pegawai di Deplo. Kalau memang bahwa saya nanti itu diberi kesempatan untuk menjadi ASN, menjadi pegawai negeri, semoga nanti ada kesempatan lain. Gitu. Ya, jadi istilahnya isi hatinya isi hati saya saja. Berarti tadi sebenarnya belum ikhlas betul ya? Tarik ulur lah ya. Tapi ternyata dicurhatkan. Ya, saya curhatkan itu kebetulan. Tetapi kan memang bahwa saya memilih untuk jalur agama, saya harus berangkat haji itu kan ini menjadi titik poin penting. Jadi kemudian pulang gitu ya, alhamdulillah ketika pulang itu tahun 2003. Dari 2003 itu Agustus saya menikah. Kemudian Agustus, September itu ada pembukaan pegawai negeri dosen karena waktu itu bareng kan, dosen. Desember itu saya dinyatakan lulus di IAIN Kudus. Waktu itu namanya masih Stein. Ya, masih Stein. Ya sebenarnya waktu itu juga awalnya saya sama istri itu tidak pengen daftar untuk ini karena saya sudah enjoy untuk di Jakarta kan. Sudah enjoy di Jakarta. Dan penghasilan saya di Lakpesdam pusat itu juga lebih tinggi ketimbang PNS gitu. Sampai kemudian teman-teman sendiri juga ngapain kamu ke daerah udah hidup di Jakarta enak gitu ya. Dan saya perhatikan sebenarnya di Jakarta itu banyak kesempatan, banyak peluang. Mau gerak saja itu insya Allah menghasilkan. Setiap gerak saja menghasilkan. Jadi saya waktu itu ngisi ceramah, ngisi khutbah itu ya berapa kali lipat kalau dibandingkan di daerah gitu ya. Tetapi akhirnya kemudian saya tinggalkan.
karena juga berkat dorongan orang tua juga. Abah waktu itu karena kebetulan saya karena pengantin baru itu kan ke Jakarta gitu ya sama istri, kemudian beliau itu kadang beberapa bulan gitu nyambangi ke Jakarta gitu ya. Pas hari itu ketika mau pendaftaran itu beliau ke Jakarta dan beliau selalu wanti-wanti udah daftar saja ini untuk ini ke IAIN Kudus gitu. Pas sampai besoknya hari terakhir itu beliau malamnya pulang, ketika saya antarkan ke depan sampai ke mobilnya beliau itu di jalan itu, saya antar ke mobil itu, beliau juga pesan besok pagi itu terakhir pendaftaran, jangan lupa daftar ya. Sampai mengingatkan. Jadi saya hanya kesempatan waktu itu daftar 1 hari itu. 1 hari daftar. Saya belum punya SKCK, belum punya kartu kuning. Jadi memang sejak awal belum ada niatan. Belum ada niatan. Jika tidak ada perencanaan ya tidak ngurus. Disitulah sebenarnya relevansi antara ini. Saya sebenarnya waktu tahun 2002 berdoa, tapi mungkin saya lupa waktunya. Tapi kemudian Allah mengingatkan melalui abah ibu yang main ke sana. Saya esok itu ngurusi SKCK, bayangkan saya bukan orang Jakarta. Saya harus ngurusi SKCK, saya harus kartu kuning dan lain semua. Padahal harus diurus di daerah. Enggak, di sana. Di sana Jakarta. Saya kebetulan waktu itu punya KTP Jakarta. Punya KTP Jakarta. Iya. Orang-orang teman-teman kaget itu loh. Saat itu memang masih biasa ya. Ya, teman-teman kaget. Saya pulang dari Mesir itu ke Jakarta baru beberapa bulan punya KTP karena punya saudara saya di. Loh, punya KTP gitu. Iya, akhirnya kemudian istri saya juga bisa ngurusi karena saya punya KTP Jakarta itu. Pagi itu saya jam 8 saya ke Polres, saya ke Kemenaker, Depnaker itu surat kuning dan lain sebagainya. Saya ngurusi, saya mau lengkapi persyaratan semuanya. Saya masukkan semuanya. Saya nggak berpikir nanti selesai atau tidak. Yang penting saya masukkan pagi-pagi itu. Masukkan semuanya. Ya, sampai jam 11 siang. Semuanya sudah masuk, tapi belum tahu mana yang selesai gitu. Saya jam 11 siang itu kemudian pulang ke kontrakan itu. Saya berpikir, wah KTP saya ketinggalan. KTP Jakartanya? KTP saya yang saya fotokopi tadi. Saya kan kemudian ke tempat fotokopi yang di belakang. Saya kebetulan tinggal di Ciputat, di belakang UIN itu. Ya, saya kemudian tanya sama masnya itu, kebetulan orang Madura. Mas, aslinya mana tuh? Tak pikir kan karena barusan beberapa menit kemudian ya, saya ninggalkan KTP kan, saya pikir dia masih ingat bahwa asli KTP. Mas, aslinya mana? Saya dari Madura, Pak, gitu. Dia jawab saya asli dari Madura. Saya tanya asli KTP saya. Ya, kemudian saya jam 12 itu makan dan lain sebagainya. Setelah itu saya jam 1. Saya coba datangi satu-satu. Alhamdulillah selesai jadi. SKCK jadi, kartu kuning jadi. Itu jam 1 selesai, saya ngambil semuanya itu sampai jam 3. Jam 3 saya membenahi semuanya persyaratan baru itu dimasukkan. Iya, padahal jam 3 kurang seperempat karena waktu itu kan belum 5 hari kerja kan, yaitu jam 3 ya. Bukan hari Sabtu atau Jumat, waktu lupa saya. Pokoknya hari terakhir itu. Kemudian saya itu limit sebelum penutupan 5 menit. Berkas baru saya masukkan ke Jakarta. Panitia mungkin nganggapnya ini tidak serius ini. Iya. Karena waktu itu kan sudah nasional kan? Iya, sudah nasional. Waktu itu sudah nasional, boleh milih di mana saja. Iya. Saya bareng sama istri saya. Jadi saya keterima di IAIN Kudus, istri saya keterima di Jakarta. Di Jakarta di UIN. Sarif itu. Sarif itu. Terus kemudian tadi Pak Dur di tengah-tengah pembicaraan tadi Pak Dur kurang lebih 15 negara. Ya. Itu pada waktu sudah jadi dosen atau kalau jadi dosen biasa Pak Dur? Atau pada waktu masih jadi mahasiswa? Ya, kalau saya selama mahasiswa itu ada beberapa negara yang memang ini ya saya sudah pernah kunjungi. Pada waktu mahasiswa? Tapi lebih banyak setelah saya jadi dosen. Oh, lebih banyak dari dosen. Ya. Kalau saya jadi mahasiswa kan jelas saya ke Jordan, Mesir. Karena secara geografis terjangkau ya. Saya orang kalau dari Mesir itu mau ke Turki kan hanya lewat Laut Mati kan. Iya. Ya, sebenarnya kalau hanya sekedar punya uang $200 itu berani. Bahkan kadang itu ya kalau punya teman sana yang penting nekat gitu ya. Jalan gitu ya. Tetapi memang saya
tipologinya tidak begitu, aslinya tidak begitu suka jalan-jalan. Jadi ketika mahasiswa itu nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak, pelancong ya waktu itu ya. Jadi kalau begitu senang jalan-jalan itu sebenarnya bisa. Tapi lebih banyak ke dosen. Nah, jadi dosen. Kemarin saya tahun 2019 ke Belanda. Oh, tidak hanya Timur Tengah ya? Eropa juga ya? Saya ASEAN, Timur Tengah dan Eropa. Hampir 15 negara tadi sudah. Karena memang tadi karena akademisi tadi ya. Seminar internasional di Belanda, terus kemudian juga Prancis, Belgia, dan ke Roma, Italia gitu. Itu pernah. Kalau di Asia ya ke Malaysia, sama jenengan kan Singapura, Malaysia. Itu hampir tiap tahun kali. Kalau SMA itu Bali. Nah, kalau kita sebenarnya kita pengen karena sudah terbiasa. Iya, saya Malaysia, Singapura itu ya hampir tiap tahun. Sebenarnya saya juga nggak begitu ini kalau ini biar gantian sama yang lain. Kadang karena harus ngisi sambutan di sana, ngisi acara kan. Direktur paskanya kan harus ikut ya, terlibat itu ya. Terus kemudian Pak Dur sedikit Pak Dur. Berarti ini dalam minggu-minggu ini Pak Dur ada informasi internasional Pak Dur. Afghanistan Pak Dur. Iya. Pernah enggak misalnya sedikit tahu kondisi negara Afghanistan, karena Pak Dur ini juga pernah ke Mesir, Yordan, Turki, barangkali walaupun jauh tapi paling enggak kan sama-sama Timur Tengahnya. Ya, kalau saya ke Afghanistan mungkin belum ya. Saya belum. Ya, ke Turki mungkin ya. Saya sering kalau ke Turki 2 kali gitu. Kalau ke barangkali Pak Dur, Pakistan pernah singgah. Afghanistan punya teman waktu di Al-Azhar. Kalau di Al-Azhar itu banyak dari Afghanistan. Jadi teman satu asrama gitu. Karena kebetulan kalau beasiswa kan saya tinggal di asrama namanya Madinatul Bu'us Al-Islamiyah. Jadi Madinatul Bu'us Al-Islamiyah itu asrama untuk mahasiswa beasiswa yang dia terdiri dari semua negara, termasuk di Afghanistan itu ada memang di sana. Yang saya tahu sih mahasiswa yang ada di sana itu mahasiswanya bagus-bagus. Yang dari Afghanistan. Dari Afghanistan. Hafalan Qur'annya juga bagus. Kemudian hanya memang ketika saya ajak ngobrol, memang latar belakang mungkin keluarga dan lain sebagainya itu secara ekonomi rendah, gitu ya, secara ekonomi rendah. Dan memang di Afghanistan itu kan income per kapitanya kan rendah. Ya. Makanya kemudian banyak yang ke luar negeri mencari beasiswa dan lain sebagainya. Dan sebenarnya memang begini, ini kalau Taliban kan memang isunya dulu keras kan. Iya. Nah, kita lihat saja nanti kira-kira Taliban ini berubah atau tidak. Enggak, sebenarnya Taliban itu kalau kita konotasikan di Indonesia itu seperti apa, Pak Tur? Partai politik, ormas, jadi begini, atau apalah namanya? Taliban itu kan dari kata tolib kan? Tolib ya. Santri atau murid. Ya. Jadi sebenarnya dari konotasi makna itu karakter santri, karakter murid itu kan positif ya. Jadi dia dari Taliban, kemudian juga secara ini ke Deobandi itu ya, dan wilayah Pashtun itu. Jadi aslinya memang daerah-daerah sekitar itu tradisi keagamaan, tradisi kecendekiawanan itu bagus. Tapi kemudian bermetamorfose menjadi gerakan itu ya. Jadi gerakan itu. Sudah gerakan, terus kemudian sampai kemarin minggu yang lalu itu Pak Tur ya. Iya. Tapi jadi ketika mereka kan berpuasa sampai tahun 2001 kan? Iya. Tapi pada waktu tahun 96 atau berapa sampai 2001 itu kan? Ya, mereka berkuasa. Jadi 96 sampai 2001 mereka berkuasa. Nah, itu yang kemudian momen-momen mereka menerapkan satu kebijakan yang kaku. Contoh kebijakan yang kaku seperti apa, Pak Tur? Ya, contoh kebijakan kaku misalnya wanita tidak boleh kerja. Gitu. Tidak boleh berkarir. Makanya kemarin Taliban dalam konferensi persnya akan memberikan hak perempuan. Ya. Itu berarti bagian daripada komitmen Taliban berbeda dengan 96 20 tahun yang lalu gitu. Jadi 96 sampai 2001. Kemudian 2001 mereka Afghanistan kedatangan
pasukan dari Amerika. 2001 itu tadi ya. Iya. Dan beberapa pasukan dari Eropa multinasional itu yang kemudian mereka akhirnya tersingkir. Akhirnya tersingkir. Talibannya. Gitu. Talibannya sampai 2021. Jadi 20 tahun. 2020 tahun. Tetapi kan mereka tidak hilang dengan sendirinya kan gitu. Iya. Nah, mereka mungkin juga menyusun konsolidasi lah kalau bahasa ya. Konsolidasi di pinggiran-pinggiran ini akhirnya kemudian ketika momen penarikan pasukan Amerika itu mereka bisa menggerakkan secara masif tadi ya, sehingga menguasai itu ya. Yeah. Loh, sebenarnya motivasinya apa ya Pak? Taliban sampai segitunya bisa pengen menguasai Afghanistan. Padahal Afghanistan ini kan juga, mohon maaf Pak Tur, kemarin pada waktu sebelum Taliban berkuasa itu kan 75% kalau tidak salah. Itu pendapatan negaranya kan berasal dari hibah Bank Dunia. Iya. Nah, geopolitiknya Taliban nanti seperti apa ke depan, dan termasuk barangkali pengaruhnya terhadap Indonesia Pak Tur, sedikit. Sebenarnya orang tidak banyak tahu bahwa di Taliban itu di dalam perut bumi Taliban itu banyak potensi. Kalau tidak salah itu ada potensi tambang apa gitu emas ya. Itu ya? Bukan tambang timah atau apa itu ya. Yang itu potensinya besar. Bisa menjadikan Afghanistan itu kaya. Nah disitulah mungkin yang menjadi ini. Tetapi saya kira tidak hanya itu. Orang Taliban sebagai bagian dari orang Afghanistan itu sendiri, saya kira punya keinginan untuk berkuasa. Nah keinginan untuk berkuasa. Pribumi maksudnya. Ya betul. Jadi, nah makanya kemudian kita lihat saja. Setiap komitmen untuk berubah itu betul apa tidak? Gitu. Ya. Berarti kan pengaruh terhadap Indonesia tidak begitu Pak Tur ya? Saya kira kalau pengaruh Indonesia tidak begitulah. Yang penting kan kita di Indonesia selalu berpikir moderasi. Ini kan kalau di pemerintah terutama Kementerian Agama itu mengembangkan moderasi beragama. Moderasi beragama ya. Kalau kita moderat, kita berpikir secara inklusif itu. Saya yang terpenting itu adalah prinsip tabayun setiap ada informasi apapun. Saya kira tidak hanya Afghanistan ya, Suriah dulu itu hancur berantakan itu karena orang masyarakat percaya dengan hoax. Ya, hoax. Makanya kita harus hati-hati dengan berita hoax itu. Lepas di Indonesia tidak begitu banyak hoax Pak Tur. Makanya sebenarnya kalau kita tidak hati-hati dengan hoax itu bisa berbahaya. Bisa seperti Afghanistan. Iya. Tapi alhamdulillah kita Pak Tur ada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Ya, makanya ada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian itu bisa membentengi Indonesia. Saya kira bisa jadi bahwa Taliban itu suatu saat nanti berubah mungkin lah ya. Semoga saja gitu ya. Semoga saja. Kalau memang betul-betul mereka berubah dan mereka bisa mencerminkan kebijakan yang moderat gitu ya. Bisa menghargai perbedaan gitu. Saya kira ke depan akan berbeda dengan ketika tahun 96 sampai 2020 tahun yang lalu gitu Pak Tur ya, berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Oke. Jadi pemirsa podcast Semangat Demak, kita sudah ngobrol hampir berapa ini ya Pak Tur? Kita terasa 1 jam nih. Iya. Berkeluh kesah pengalaman kuliah dan kemudian sedikit menyinggung masalah Taliban. Yang penting tadi prinsipnya yang disampaikan oleh Pak Tur, sejauh ada komitmen, ada niatan, pasti bisa Pak Tur ya. Insya Allah bisa. Tidak ada. Jadi yang penting itu ya? Apapun yang bisa dilihat, apapun yang bisa diperhatikan, apapun yang bisa dirasakan, itu insya Allah bisa dilakukan, terus kemudian bisa tercapai. Bisa tercapai. Nah. Jadi prinsip saya gini, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Gitu. Iya. Nah, prinsip yang dasar tadi ya di dalam hati. Dan gini, motivasi itu bisa datang dari kita, diri kita sendiri, atau motivasi datang dari orang lain. Gitu betul. Iya. Carilah orang-orang sukses, kemudian jadilah mereka sebagai motivasi. Role model. Kalau saya berpikir begini, kalau dia bisa doktor di usia sekian tahun, maka saya harus bisa. Dokter. Nah, ngomong-ngomong, kapan ya ikut program dokter Pak Tur ini? Ya, insya Allah tahun depan rencana mau membuka. Membuka. Ya, ini kan sebenarnya ada beberapa yang sudah ngajukan guru besar, profesor. Termasuk Pak Tur sendiri ya. Insya Allah. Kita doakan Pak Tur ya. Ya, semoga saja nih kalau misalnya ini ada yang mentes gitu ya, nanti kami rencanakan tahun 2022
akan membuka program doktor di IAIN Kudus. Nah, ini pemirsa, sekaligus 2022 itu mengajukan untuk perubahan status menjadi UIN. Karena komitmen Menteri Agama kayaknya kemarin pada sambutan ADP itu juga kayaknya juga sangat mensupport itu adanya metamorfose kelembagaan. Barangkali itu pemirsa podcast SMA 1 Demak dan masyarakat umum pada khususnya bisa belajar dan kemudian barangkali bisa kuliah di IAIN Kudus baik S1 dan S2 dan insya Allah tahun depan kalau tidak ada rencana akan dibuka oleh S3 gitu Pak Tur ya. Sedikit 1-2 kata closing statement untuk para pemirsa podcast Pak Tur. Ya, para pemirsa podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada prinsipnya sebenarnya kita diberi kesempatan untuk berusaha. Kita berusaha maksimal, kita menggapai apapun cita-cita yang kita inginkan, dan dengan usaha, ikhtiar, semoga dan insya Allah bahwa hasil itu tidak akan mengingkari dari usaha kita. Jadi yang penting kita mau berusaha, kita mau berikhtiar untuk menggapai cita-cita kita, untuk menggapai apa yang kita targetkan, insya Allah Allah akan ini. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Allah itu sesuai dengan dzan, sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita yakin kita berhasil, kita yakin kita sukses, insya Allah Allah akan memberikan kesuksesan itu. Ya, demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tur waktu kesempatan di studio podcast Mbak, dan jangan lupa Pak Tur kita ketemu lagi di tema yang berbeda. Insya Allah. Saya pada prinsipnya begini, yang penting waktu bisa memungkinkan gitu ya. Saya sangat senang untuk berbagi dengan pemirsa ya Pak Tur ya. Kalau kita berbagi itu kan kita dengan sendirinya kita akan menerima. Iya, betul. Ilmu itu kalau dibagikan insya Allah akan bertambah. Bukan malah berkurang Pak Tur ya. Betul. Mungkin itu yang pemirsa podcast SMA 1 Demak dalam obrolan siang sore hari ini, menjelang sore ini. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan, obrolan kita hari ini. Akhirul kalam, saya selaku host, mohon maaf atau kurang lebihnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.